Daging macam apa bisa sekeras ini? Jarum bisa masuk asal menusuk di tempat yang tepat, tidak peduli seberapa tebal dan kuat ototnya. Sejong yang menyadari hal itu mencoba mengganti jarumnya lagi. Tapi saat ia ingin mencoba mengganti jarum lagi, Jin Yeun meraih lengan orang itu. Kenapa tuan? Lalu dengan suara rendah dia berbicara kepada Sejong. Aku sudah memberikanmu 2 kesempatan. Bukankah itu sudah cukup? Lepaskan aku. Dengan rasa sakit dan ketakutan akan pergelangan tangannya yang akan patah, Sejong berteriak. Dan itu juga adalah sinyal bagi para detektif di ruang observasi untuk datang dan membantunya. Brengsek. Kedua detektif di ruang lain panik dan segera mencoba berlari untuk masuk ke ruangan itu untuk membantu. Namun, melihat melalui kaca, seolah-olah dia bisa melihat siapa yang ada di sana. Jin Yeun berbicara. Kalian ingin membantunya? Cobalah lakukan hal tidak berguna itu, dan aku akan mematahkan pergelangan tangan orang ini. Wajah para detektif di ruang observasi menjadi kaku, tegang. Mereka merasa seperti Jin Yeun sedang melihat mereka, tetapi akhirnya mengabaikannya, menganggap itu sebuah kebetulan. Lalu Yeun bangkit dari tempat duduknya. Tanganku. Seojung mengeluh karena dia kesakitan. Tetapi itu diabaikan oleh Jin Yeun yang mendekat ke arah kaca sambil menyeret Sejong. Yeun mendekati kaca cermin di mana wakil direktur berdiri. Dia melihat lebih tepat dari sebelumnya, membuat wakil direktur diam kaku seperti batu. Lalu Jin Yeun berkata, "Tampaknya jabatan Anda lebih tinggi daripada yang lain yang berada di sini." Ho Il Kyung yang ketakutan dengan suara yang didengarnya melalui pengeras suara tanpa sadar mundur 1 langkah. Saat ini waktu menunjukkan jam 9 malam lebih 3 menit. Ada keheningan di ruang observasi di sebelah ruang interogasi. Terlepas dari jaraknya, tidak ada satu orang pun yang bisa mengedipkan mata. Mungkin itu karena mereka terlalu terkejut dan panik. Wakil direktur Ho Il Kyung sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa menoleh saat mencoba berbicara dengan Song Wei Kang, sang kepala divisi kejahatan dan kekerasan yang berdiri di belakangnya. Song Wei Kang, apakah cermin ini benar-benar berfungsi? Tidak ada masalah pada cermin itu, Pak. Dia seharusnya tidak dapat melihat kita. Tapi jika melihat sikap Jin Yeun, rasanya dia benar-benar bisa melihat melalui kaca. Bagaimana mungkin orang yang seharusnya tidak bisa melihatku, seakan-akan dia sedang menatapku langsung? Ho Il Kyung berteriak dengan panik. Ketika Song Wei Kang tidak bisa memberikan jawaban, detektif wanita berambut pendek itu berbicara. "Oh, wakil direktur, dia bisa saja dengan sengaja mencoba menggoyahkan kita dengan gertakan." "Apa? Dia hanya menggertak?" "Iya, Pak. Karena sudah beberapa kali ruang interogasi muncul dalam film dan drama akhir-akhir ini. Jadi, tidak mungkin mereka tidak tahu bahwa ada seseorang di balik kaca." Mendengarkan kata-katanya yang tenang, Ho Il Kyung menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Menyebut ini sebagai gertakan, itu adalah hal yang bodoh. Pemuda berpakaian kuno itu menatap lurus ke arah wakil direktur dan bahkan dia bertanya tentang jabatannya juga. "Orang ini adalah pendekar Murim,"
kita tidak bisa memikirkan ini dari sudut pandang orang biasa. Ho Il Kyung yang terguncang sesaat mencoba kembali tenang. Untuk dapat mencapai posisinya sebagai wakil direktur, dia tidak hanya bermain golf dan menghibur atasannya yang bodoh itu, tapi dia juga setuju dengan satu hal yang dikatakan detektif wanita itu. Ya, dia mungkin mencoba mempengaruhi kita. Jika memang seperti itu, dia seharusnya tidak terlihat panik. Karena jika terjebak dalam siasat sang penjahat, akan membuat sulit untuk melakukan interogasi. Karena bahkan jika kaca ini tidak bisa menghentikannya untuk melihat, tapi kaca ini adalah kaca anti peluru dan kedap suara. Ho Il Kyung menekan tombol di depan kaca dan dengan tenang berbicara. Bisakah Anda melihat kami? Dia harus merasa yakin. Jadi dia membutuhkan konfirmasi. Tapi jawaban Chun Ye-won membuat mereka tersentak. Mengapa kau menanyakan hal itu? Bukankah bawahan Anda telah mengatakan bahwa cermin itu tidak bisa dilihat? Sekali lagi Ho Il Kyung mengerutkan kening mendengar kata-kata Chun Ye-won. Lalu dia mencoba berbicara sekali lagi kepada Chun Ye-won. Dia berbicara sambil melihat melalui kaca. Suasana begitu sunyi. Seharusnya sulit untuk mengetahui apakah seseorang berada di ruang observasi atau tidak. Tapi jika Chun Ye-won bahkan mengetahui apa yang dikatakan oleh bawahannya, artinya selain melihat, dia juga mampu mendengar ke dalam ruang observasi. Entah mengapa, dia merasa kesal dengan sikap Chun Ye-won. Mencoba untuk tidak kehilangan ketenangannya, Ho Il Kyung, sang wakil direktur, menekan tombol bicara lagi dan berbicara. Lepaskan dokter itu. Ho Il Kyung menuntut untuk membebaskan Cho Sejong dari genggaman tangannya. Jika dia terus memegang orang itu, maka dokter akan menjadi sandranya. Tolong lepaskan aku. Cho Sejong yang ketakutan hampir memohon pada Chun Ye-won. Ho Il Kyung berbicara dengan tenang. Jika Anda membiarkan dokter melakukan tugasnya dan pergi dari sana, saya akan memastikan bahwa hukuman Anda akan diminimalkan. Kata-katanya itu adalah upaya untuk bernegosiasi dengan Chun Ye-won. Saya adalah wakil direktur dari Biro Keamanan Publik. Saya memiliki keleluasaan untuk menutup mata dalam kasus-kasus khusus. Jadi Anda adalah wakil direktur? Ya, itu benar. Hanya ada satu orang di atasku dalam Biro Keamanan Publik. Apakah kau masih tidak bisa mempercayaiku? Tentu saja. Negosiasi ini hanyalah kamuflase. Ho Il Kyung hanya mencoba untuk membuat Chun Ye-won melepaskan dokter itu agar dokter itu selamat. Saat ini, dalam pikiran Ho Il Kyung sudah dipenuhi dengan bagaimana cara dia menghukum Chun Ye-won di dalam ruang interogasi setelah Chun Ye-won melepaskan dokter itu. Kamera CCTV di ruang interogasi dan observasi masih menyala dan para bawahannya yang bekerja untuknya sedang menonton. Yang berarti dia harus menunjukkan keahliannya sebanyak mungkin. Wakil direktur, apakah Anda mencoba untuk bernegosiasi dengan penjahat? Kau tenang saja. Aku akan bertanggung jawab untuk semua ini. Tapi, wakil direktur, itu tidak sesuai prosedur. Yang lain tidak menyadari hal itu dan berpikir bahwa wakil direktur mereka berusaha menyelamatkan dokter. Mereka tidak tahu bahwa Ho Il Kyung adalah ahli dalam menciptakan citra yang baik. Ya, dalam garis miring, muka dua.
Namun ada alasan lain mengapa Ho Il Kyung mencoba bernegosiasi. Jadi mereka hanya berpikir bahwa aku hanya ingin bernegosiasi dengan penjahat ini. Lalu mata Ho Il Kyung melihat ke tempat lain. Dia melihat ke tangan Cho Se-jung yang tidak digenggam oleh Jun Ye-won. Ada suntikan anestesi yang masih berisi setengah. Cho Se-jung adalah dokter yang menangani sebagian besar kasus semacam itu. Dan setiap kali dia masuk, dia akan siap menghadapi semua kemungkinan situasi. Dengan sedikit pengalihan perhatian darinya, itu bisa digunakan. Ho Il Kyung tersenyum. Dia harus melakukan apa saja agar Jun Ye-won tidak menyadarinya. Ho Il Kyung menekan tombol lagi dan berbicara. Kita akan melakukan tes darah. Jadi, biarkan dokter itu pergi. Sebelum Ho Il Kyung menyelesaikan kata-katanya, Dokter Cho Se-jung berteriak kesakitan. Pergelangan tangannya yang digenggam oleh Jun Ye-won patah. Itulah sebabnya dia mengerang kesakitan. Lalu, seakan tidak dapat menahan amarahnya, Ho Il Kyung menginjak dan berteriak. Bajingan, apa yang kau lakukan? Dia tidak menduga hal ini akan terjadi. Dengan nada merendahkan, Jun Ye-won berbicara padanya. Aku rasa kau ini benar-benar orang yang bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat melihatnya melalui cermin? Wakil direktur terdiam sesaat. Karena sikap Jun Ye-won, dia lupa kalau kaca di ruang interogasi itu seperti cermin. Karena kaca itu adalah cermin, jadi Jun Ye-won mampu melihat saat dokter itu mencoba menusukkan suntikan anestesis padanya. Jika dia berpikiran jernih, dia akan mencegah Cho Se-jung menggunakan suntikan itu. Itu adalah cara Jun Ye-won untuk mengatakan bahwa itu adalah kesalahanmu sendiri. Lalu Jun Ye-won berkata lagi, apakah ada alasan mengapa aku menyandra orang ini? Jangan melakukan hal tidak berguna lagi dan lepaskan ilusi bahwa aku datang ke sini karena aku takut pada kalian. Atas peringatan Jun Ye-won itu, Ho Il Kyung meninju kaca dengan tinjunya. Dia termakan emosi sampai dia lupa tentang menciptakan citra yang baik bagi para bawahannya. Baik Song Wei Kong maupun dua detektif lainnya tidak mengatakan apa-apa sambil menatap bos mereka. Bagaimana mungkin penjahat rendahan seperti itu mengancamku, sang wakil direktur Biro Keamanan Publik? Dia merasa kesal melihat sikap pemuda yang dikurung dalam ruang interogasi itu. Lalu Ho Il Kyung tiba-tiba menyadari sesuatu. Tunggu. Bukankah saat terakhir aku berbicara dengannya, aku tidak menekan tombol mic sebelumnya? Dia sangat marah dengan kejadian yang tiba-tiba itu sehingga dia tidak menyadarinya. Ternyata tombol mic tidak ditekan ketika dia memaki Jun Ye-won. Sambil melihat ke belakang, dia bertanya kepada Song Wei Kang. Song, apakah tadi aku menekan tombol mic? Tidak, Tuan. Jadi, dia benar-benar dapat mendengar kita. Ruang observasi kedap suara. Jadi bahkan jika seseorang berteriak di dalam, suaranya tidak akan keluar kemanapun. Tapi, Jun Ye-won bisa mendengarkan mereka. Ho Il Kyung menatap Jun Ye-won dengan ketakutan di matanya. Hei, kau, siapa sebenarnya kau? Atas pertanyaan itu, Jun Ye-won menjawab dengan nada rendah. Aku tidak punya alasan untuk memberitahumu. Jangan ganggu aku lagi selama aku di sini. Ini adalah peringatan terakhir untuk kalian. Ho Il Kyung merasa semakin jengkel.
Penjahat itu berbicara dengan sikap yang mengatakan bahwa dia seolah-olah akan segera meninggalkan ruang interogasi. Sambil mencoba menekan amarahnya sebanyak mungkin, Ho Il Kyung bertanya pada Song Wei Kang tanpa melihat ke belakang. Bukankah ruang interogasi keempat dan kelima adalah untuk orang-orang yang memiliki kemampuan khusus? Iya, betul Pak. Dia kami tempatkan di sini karena dia adalah seorang pendekar murim. Ruangan tempat interogasi Chun Ye-won adalah ruang khusus untuk orang-orang dengan kemampuan yang istimewa. Orang-orang yang dikatakan memiliki kemampuan istimewa termasuk pendekar murim. Sebagian besar pendekar murim percaya pada kekuatan mereka dan tidak pernah mau bekerja sama dengan polisi. Jadi, ruangan ini dibuat khusus untuk mereka. Kaca antar ruangan terbuat dari bahan anti peluru yang tahan lebih dari 15 menit digerinda dengan mesin dan tidak pecah. Ho Il Kyung lalu membuka kotak pengaman di sebelah mikrofon. Itu memiliki 2 tombol. Di sebelah kiri adalah tombol hijau yang melepaskan obat penenang dan gas tidur. Dan di sebelah kanan adalah tombol merah yang melepaskan gas air mata. Perangkat dipasang untuk menundukkan mereka yang merajalela selama interogasi. Ho Il Kyung menarik nafas panjang sebelum melihat ke ruang interogasi. Jika pemuda kuno itu bisa mendengarnya, maka dia tidak perlu menekan tombol untuk berbicara. Aku tidak peduli dukungan macam apa yang kau miliki. Karena membahayakan nyawa petugas keamanan publik, Anda akan dijebloskan ke dalam penjara selama 24 tahun. Aku telah melihat lusinan orang yang menggertak karena percaya pada kemampuan mereka. Chun Ye-won hanya diam. Ho Il Kyung berbicara dengan tenang, tetapi ada getaran dalam suaranya. Jelas bahwa dia sedang marah. Lalu, dengan jari telunjuknya, Ho Il Kyung hendak menekan tombol merah. Song Wei Kang yang melihat itu bingung. Wakil di Dokter Cho masih berada di dalam kamar. Kau diam saja di sana. Ho Il Kyung mengulurkan telapak tangannya dan memberi isyarat untuk tidak mendekatinya. Dia sambil melotot berbicara dengan Chun Ye-won. Kau meminta kami untuk tidak mengganggumu? Dasar sakit jiwa. Aku akan mempertaruhkan posisiku sebagai wakil direktur untuk memastikan kau tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Kau tidak akan meninggalkan ruang interogasi. Jika kau keluar, maka aku akan dicap sebagai penjahat dan langsung diadili. Pada saat itu, Chun Ye-won memukul kaca dengan telapak tangannya. Hanya dengan telapak tangan, tetapi kaca itu bergoyang seolah-olah dipukul oleh kepalan tangan yang kuat. Wakil direktur memastikan bahwa tidak ada goresan di atas kaca yang dipukul Chun Ye-won itu, tapi dia tetap terkejut. Lalu wakil direktur tersentak, segera menyeringai, memastikan bahwa kaca itu berfungsi dengan baik. Kau pikir kaca anti peluru disebut sebagai anti peluru tanpa sebuah alasan? Seolah-olah itu hanya akan pecah hanya dengan menggunakan telapak tangan. Bodoh. Tepat setelah dia menyombongkan diri, kaca khusus anti peluru mulai retak di sekitar tempat di mana telapak tangan Chun Ye-won memukul. Bahkan Chun Ye-won tidak memukulnya lagi, dia hanya memukul sekali. Kaca di sekitar telapak tangan Chun Ye-won mulai bergetar. Getarannya semakin kuat dan mengerikan. Merasa kebingungan, wakil direktur mencoba buru-buru menekan tombol merah, tapi
Tetapi kaca pecah seperti bubuk dan menutupi ruang observasi. Setelah kejadian itu, kedua detektif, Song Wei Kang dan wakil direktur, semuanya terlempar ke dinding. Untungnya sebagian besar kaca berubah menjadi bubuk. Jika tidak seperti itu, semua tubuh mereka akan tertusuk pecahan kaca. Mereka terpental menabrak dinding dan jatuh ke lantai, terbatuk pada situasi yang tiba-tiba dan pingsan. Ho Il Kyung mendengar langkah kaki. Meskipun dia dalam keadaan tidak sadar, dia tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan mencoba mengeluarkan pistolnya. Tetapi tubuhnya melayang. Dia menempel di dinding ruang observasi. Wakil direktur yang menempel di dinding oleh kekuatan yang tak dikenal mencoba bergerak, tapi dia tak mampu. Dia memegang pistol di tangannya, tetapi itu tetap tidak berguna karena dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Wakil direktur, detektif laki-laki yang berbadan besar mengeluarkan pistolnya setelah terbatuk. Lalu detektif wanita berambut pendek itu juga buru-buru berdiri dan menarik pistolnya. Tetapi senjataku. Kedua senjata mereka ditarik dari tangan mereka dan terlepas. Jun Yeun yang terus melangkah memasuki ruang observasi yang memegang kedua senjata mereka, meremasnya dan hancur. Seperti mainan plastik, senjata mereka hancur dengan mudah. Itu hanyalah potongan logam yang jatuh ke lantai sekarang. Song Wei Kang bahkan tidak bisa berdiri. Dia terlalu terkejut. Dia tak mampu bergerak, takut dengan kekuatan yang tidak diketahui ini. Bahkan detektif wanita itu merosot ke lantai. Kakinya tidak memiliki kekuatan untuk berdiri karena ketakutan. Detektif pria yang berbadan besar itu menyadari bahwa situasi mereka adalah yang terburuk saat ini. Segera bergegas menuju Jun Yeun, berpikir dia harus melakukan sesuatu. Tapi Jun Yeun dengan ringan melambaikan tangannya ke arah detektif itu. Tubuh detektif laki-laki yang berbadan besar itu terbang ke arah dinding seolah-olah dia hanya selembar tisu. Dengan benturan ke dinding, dia mulai mengeluarkan darah dari kepalanya dan pingsan. Lalu sang wakil direktur yang sedang menempel di dinding dicekam ketakutan. Selama hidupnya sebagai petugas keamanan publik, ia telah melihat banyak pendekar murim. Tentu saja kebanyakan dari mereka adalah pendekar yang jahat. Tapi semua yang pernah disaksikan olehnya tidak sebanding dengan orang di hadapannya ini. Jun Yeun perlahan mendekatinya. Dia hanya berjalan, tetapi wakil direktur bisa merasakan jantungnya berdebar kencang di setiap langkahnya. Tolong aku. Siapapun, tolong aku. Dia ingin mengatakan itu, tetapi dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Bahkan dia merasakan celananya hangat dan basah. Dengan suara mengeram rendah, Jun Yeun berkata, "Bukankah aku sudah memperingatkanmu?" Iya, dia memang pernah mendengar peringatan dari Jun Yeun. Jun Yeun menatap tajam ke arah wakil direktur yang tetap diam tanpa berkata apa-apa dan berpikir sejenak, lalu berbicara sambil tersenyum. "Sandra, iya, kau harus melakukannya dengan baik untuk peran
sebagai Sandra. Wakil direktur melotot seolah-olah bola matanya ingin copot.